Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadzah rahimakumullah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Mukhtasar Jiddan ya. Afan, kita baru masuk babul af'al atau sudah terbahas yang babul af'alnya sebagian? Ada yang punya catatan terakhir enggak? Seingat saya babul af'al itu udah dibahas belum ya? Ibu Afal belum, Ustadz. Oh, berarti baru masuk ya? Baru masuk. Baik. Betul berarti ya. Baru masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul af'al ya. Kita masuk bab tentang fiil ya. Nah, di sini disampaikan al-af'alu salah satu. Jadi fiil itu ada tiga. Fiil itu ada tiga. Madin satu adalah fiil madi. Nah, apa itu fiil madi? Wahuwa madalla. Dia adalah fiil yang menunjukkan ala hadasin, menunjukkan kepada satu kejadian ya. Mado yang telah berlalu ya. Inqadha telah sama ya, telah berlalu juga. Jadi fiil madi itu adalah dia menunjukkan satu perbuatan tetapi perbuatannya sudah selesai dikerjakan. Jadi sebelum dia berbicara, perbuatan itu sudah selesai dikerjakan. Nah, itu namanya fiil madi. Nah, apa tandanya kalau dia fiil madi? Ternyata ada. Wa alamatuhu, dan tandanya itu fiil madi an yakbalata atanisi sakinata ya. Jadi dia menerima tatani sakinah. Tatani sakinah itu yang tak sukun ya. Namanya ta'ut ta'anis sakinah. Contohnya seperti doroba. Jadi doroba ini bisa kita bilang dorobat ya. Takulu fihi, kamu katakan pada doroba itu dorobat. Jadi bisa dimasuki ta'ut ta'anis sakinah. Berarti dia fi'il madi. Yang kedua adalah wa mudhari'un. Ada namanya fi'il mudhari. Wa huwa ma dalla ala hadasin, dan dia adalah fi'il yang menunjukkan pada suatu kejadian yakbalul hala wal istiqbala. Jadi fi'il mudhari itu bisa menerima waktu sekarang wal istiqbala dan waktu akan datang. Apa tandanya kalau dia fi'il mudhari? Wa alamatuhu, dan tandanya bahwa dia em, apa? Nge-lag ya. Iya, kita lanjutkan. Wa alamatuhu, dan tandanya kalau dia fi'il mudhari an yakbalasina, dia menerima sin. Sin. Sin itu sa ya. Dia menerima sin. Wa saufa walam, dan dia menerima lam. Nahwu yadribu. Contohnya fi'il mudhari itu yadribu. Takulu fihi, kamu katakan pada yadribu itu saya deribu. Sin ini ya. Dia kemasukan sin. Jadi kalau kita dapat fi'il mudhari kemasukan sin, itu menandakan bahwa perbuatan itu bukan sedang dilakukan, tapi akan. Karena sin itu kan artinya akan, tapi waktunya dekat. Ya.
Wa saufa yadribu dan akan juga. Saufa ini artinya akan. Tapi saufa lebih lama lagi akannya. Makanya sering dalam Quran kalau untuk menggambarkan akhirat ya, maka pakainya saufa karena menunjukkan waktu yang masih lama seperti itu. Walam yadrib dan lam yadrib, kemasukan lam ya. Ini fi'il mudhari. Yang ketiga ada fi'il amr ya, wa amrun. Huwa ma dalla ala hadasin fil mustaqbal. Jadi fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan kepada kejadian di waktu akan datang. Itu fi'il amr. Wa alamatuhu dan tandanya itu fi'il amr an yakbala ya. Kalau di tasrif ya, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina. Ya-nya itu namanya ya mu'annas mukhotabah yang domir anti. Wa yadullu ala tolak dan fil amr itu harus menunjukkan terhadap permintaan. Jadi syarat fil amr itu dua. Satu, menunjukkan kepada perintah. Yang kedua adalah dia bisa menerima ya mu'annas mukhotabah. Gitu. Nah, kenapa diberi dua syarat ini seperti itu? Karena ada kata yang dia bermakna perintah, tetapi dia bukan fi'il amr. Misalnya seperti isim fi'il. Nah, dia kan amr itu isim fi'il, ya. Ada namanya isim fi'il amr, gitu. Kayak amin dalam Al-Fatihah itu ya. Setelah imam mengucapkan waladdallin, kan kita bilang amin. Amin itu isim fi'il dia. Bermakna istajib, kabulkanlah. Dia bermakna permintaan, tetapi dia bukan fi'il amar. Karena tidak bisa menerima ya mu'annas mukhotabah. Ada yang bisa menerima ya mu'annas mukhotabah, tapi tidak bermakna perintah. Misalnya fil mudhari di taf'alina. Artinya dia sedang melakukan. Ada ya mu'annas mukhotabahnya gitu. Tapi tidak bermakna perintah. Makanya fil amr itu syaratnya dua. Satu, bermakna perintah. Yang kedua, kata tersebut bisa menerima ya mu'annas mukhotabah. Itu fi'il amr. Nahwu idrib. Idrib ini pukullah. Permintaan kan? Pukullah katanya. Takulu fihi, kamu katakan pada idrib itu idribi. Kalau idrib, pukullah kamu, wahai laki-laki, satu orang. Kalau idribi, pukullah kamu satu orang perempuan. Jadi yang kita perintah itu satu orang perempuan. Nanti ya-nya ini dia jadi fa'il ya. Idribi ini ya-nya jadi fa'il. Nahwu doroba wa yadribu wadrib. Doroba contoh fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, wadrib ini contoh untuk fi'il amr. Al-awwalu yang pertama yaitu doroba. Misalun lil madi. Contoh untuk fi'il madi. Wasani lil mudhari'i. Contoh yang kedua di sini untuk fi'il mudhari. Wasalisu lil amri. Dan contoh ketiga ini untuk fi'il amar. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita masuk ke fi'il madi ya. Lebih rinci lagi. Silahkan Ustadz Ustadzah. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ustadz bisa apa bisa diulang lagi nggak Ustadz yang syarat fil amr itu dia menerima ya muannas ya ya Iya, muannas muannas muhatabah. mukhotobah. Iya Ustadz. Iya. Jadi syarat fi'il amr itu dua. Satu harus menunjukkan kata perintah, ya. Perintah atau permintaan gitu. Permintaan itu maksudnya permintaan untuk agar orang itu melakukan sesuatu. Nah, intinya kata perintah. Yang kemudian yang kedua, dia harus bisa menerima ya muannas mukhotobah. Gitu. Karena kan fi'il amr itu harus bisa ditasrif. Kayak misalnya unsur, unsuro,
unsuru, unsuri gitu. Harus bisa sampai pada unsuri, unsuro, unsurna gitu. Dia bisa menerima ya mu'annas mukhotobah. Tapi ada kata yang dia bermana perintah nggak bisa menerima ya mu'annas mukhotobah. Misalnya isim fi'il amr itu. Nah, misalnya isim fi'il amr itu kan dia bermana perintah tapi tidak bisa dimasuki ya mu'annas mukhotobah. Kemudian ada kata yang ada ya mu'annas mukhotobah kayak fil mudhari itu kan nanti ada ya mu'annas mukhotobah yang domir anti itu ya. Ya ini menunjukkan domir anti. Anti. Tapi tidak bermakna perintah kalau fil mudhari kan karena menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Begitu Ustaz. Jadi maksudnya kalau ya mu'annas mukhatabah itu nanti bisa ditasrif dari anta antuma antum anti antuma antunna itu. Nanti ada ya mu'annas mukhatabahnya. Ustaz. Ustaz, kalau mukhotabah itu artinya apa ya? Mukhatabah itu yang diajak bicara, Ustaz. Oh, Heeh. Iya ya, mu'annas berarti menunjukkan perempuan. perempuan. Mukhatabah yang diajak bicara. Berarti pihak kedua yang diajak bicara. Ya, nah, silakan Ustaz. Kalau yang pihak pertama kan mutakalim yang berbicara. Yang diajak bicara namanya mukhotob. Yang dibicarakan namanya ghaib. Yang orang ketiga. Nah, Ustaz. Nah, ada yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Falmadi maftuhul akhiri abadan. Fil madi itu di fathah akhirnya itu selamanya katanya. Yakni annahu mabniun alal fathi lafzon. Jadi fil madi itu i'rabnya dia mabni di atas fathah. Lafzon terlafazkan fathahnya. Contohnya seperti apa? Doroba. Berarti doroba fi'lu madin mabni alal fathi. Dia mabni ke atas fathah. Au takdiron. Atau ditakdirkan. Fathahnya tidak bisa kita lafazkan. Tapi ditakdirkan ada. Alasannya kenapa? Lita azur. Karena berat. Karena si kata tersebut tidak bisa diharokati dengan fathah. Nahwu seperti Roma. Ya, Roma. Ini kan akhirannya alif. Nah, dia alif itu kan tidak bisa menerima harokat dia. Makanya i'rabnya Roma fi'lu madin mabniun al-fathi al-muqaddaroh. Ditakdirkan ada fathah di situ. Wa yuqaddaru fihi al-fathu. Ditakdirkan itu pada Roma apa? Al-fathu fathah. Aidon juga. Nah, kapan lagi? Ida ittasala bihi domiru rof'in. Jika bersambung dengan fi'il madi domir rofa. Mutaharrikin yang berharokat. Jadi ada domir yang dia i'robnya rofa. Berharokat lagi. Nah, maka dalam kondisi ini nanti juga fathahnya muqaddaroh. Contohnya seperti apa? Dorob tu. Ini dorobnya kan disukun. Maka ada dua versi gitu. Versi pertama, karena Imam Ibnu Ajurum mengatakan, fal madi maftuhul akhiri abadan, maka semua tasrifan fil madi disebut mabni fathah. Cuman ada mabni fathahnya muqaddaroh, ada mabni fathahnya terlafazkan. Nah, yang terlafazkan itu yang kayak doroba itu. Fathahnya bisa terlafazkan. Ada yang ditakdirkan, alasannya satu karena lita azur. Kayak Roma ini karena alif nggak bisa dikasih harokat. Ada yang ditakdirkan si fathahnya. Ketika kapan? Ketika si fil madi itu bersambung dengan domir. Domir itu yang berirob rofa. Maksudnya
domir yang jadi fa'il itu. Jadi si domir jadi fa'il. Nah, domirnya berharokat seperti itu. Maka si fi'il madinya nanti mabni fathah muqaddarah juga. Nah, contohnya seperti apa? Dorob tu ya. Wa dorobna. Tunya jadi fa'il nanti ya. Nanya jadi fa'il. Dorobna. Wa yakunu zuhurul fathi muta'azziran. Jadi nampaknya itu fathah adalah lita azur itu. Kenapa? Dia itu adalah karohata tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidati. Jadi alasannya ditakdirkan itu ya. Jadi aslinya itu kan dorobatu. Aslinya adalah dorobatu. Jadi dorobtu itu aslinya dorobatu. Aslinya itu dorobatu, ya. Nah, kemudian orang Arab itu tidak suka kalau ada 4 huruf itu jejer berharokat semua. Karena nanti akan dianggap satu kata. Kal kalimatil wahidati. Akan dianggap seperti satu kata. Makanya huruf yang terakhir dari fiil ini dia disukun ya. Nah, kenapa disukun? Untuk mencegah supaya tidak ada 4 huruf itu kemudian dia berharokat semua dalam satu kata seperti itu. Jadi alasannya dia ditakdirkan itu fathah karena karena tidak sukanya orang ada 4 huruf itu berharokat semua. Nah, makanya dorobatu baknya itu disukun seperti itu. Sebentar ya jaringannya. Wa yuqaddaru fihi al-fathu aidon. Ditakdirkan juga fathah itu kapan? Idza tasala bihi wawud dhamir. Kalau bersambung dengan wawu dhamir. Misalnya apa? Dorobu. Aslinya dorobu itu dorobau. Aslinya adalah dorobau. Aslinya dorobau. Kemudian si fathah pada doroba ini diganti jadi wawu. Kenapa? Li'annal wawa yunasibuhu dhammu maqoblaha. Karena yang cocok dengan wawu itu bukan fathah tapi dhammah sebelum wawu itu. Maka yang tadinya fathah itu dirubah menjadi wawu untuk menyesuaikan dengan. Nah, kemudian fadommatul munasibati, maka dhammah yang cocok itu tamna'u dia mencegah min zuhuril fathi dari nampaknya fathah. Fayuqalu maka dikatakan mabniun alal fathi muqaddarin ya. Dia mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Mana'a min zuhuriha mencegah dari nampaknya itu fathah apa? Istigholul mahalli biharokatil munasabati. Jadi sibuknya itu kedudukan dengan harokat yang cocok seperti itu. Jadi si ba ini harusnya dia fathah, tapi si ba ini sibuk memperhatikan kecocokan dengan wawu gitu. Makanya dia akhirnya berubah jadi domah karena dia memikirkan si wawu ini pasangannya harus dengan domah bukan dengan fathah seperti itu. Itu yang disebut dengan istigholul mahal biharokatil munasabati. Nah, ini tentang fiil fiil madi ya, seperti itu.
Nah, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini. Fadol terkait dengan fiil madi ya. Silahkan. Ya Pak Ustadz pengen tanya, Suara saya, oh ya, sudah nyambung ya. Silakan, Ustaz. ya jadi untuk dorobu tadi i'robnya gimana Pak Ustadz? Mabni apa itu? Doroba, kalau yang tadi dorab yang sukun itu kan ditakdirkan fathah yang Betul. ditakdirkan. Kalau untuk Ya, dorobu bagaimana Pak Ustadz? sama, Ustaz. Jadi Oh. dorobunya fiil madi mabni fathah muqaddaroh. Wawunya Hmm. fa'il, Ustaz. Dia domir Hmm. muttasil jadi fa'il begitu. Sama, Ustaz. Semuanya Baik, mabni fathah muqaddaroh gitu. baik. Makasih Pak Ustadz. Nah, kita lanjutkan nggih, sada. Wal amru majzumun abadan. Dan fiil amr itu dijazm abadan selamanya. Jadi fiil amr itu dijazm selamanya. Yakni annahu maksudnya bahwasannya itu fiil amr mabniun ala sukunis syabihi bil jazmi. Dia mabni ke atas sukun yang mirip dengan jazm. Fa in kana mu'talan akhiruhu bil alifi awil wawi awil ya'i yakunu mabniyan ala hazfi harfil illati. Nah, itu kondisi pertama ya. Yang kedua adalah kalau misalnya akhirnya fi'il amr itu adalah huruf ilat ya. Misalnya bil alifi. Ada yang huruf ilatnya itu dengan alif atau wawu ya atau ya. Yakunu mabniyan, maka dia mabninya ala hadfi harfil illati. Di atas membuang huruf ilat. Jadi fi'il mudhari itu kan ada yang akhirannya huruf ilat ya. Kayak tadi Roma yarmi. Kemudian da'a yada'u misalnya. Nah, kalau fi'il mudhari yang akhirannya huruf ilat seperti itu, maka nanti adalah ketika dia jazm, jazmnya adalah dengan membuang huruf ilatnya seperti itu. Jadi tanda jazmnya itu adalah membuang huruf ilat. Huruf ilat yang mana? Wahiyal alifu awil wawu awil ya'u. Contohnya apa? Ikhsya. Ini fil amr. Maka ikhsya fil amr mabni di
mabni ala hazfi harfil illah atau mabni di atas membuang huruf ilat. Yang akhirannya itu huruf ilat itu dibuang sebagai tanda jazmnya seperti itu. Internetnya nggak stabil. Nah, wa ingkana musnadan, kalau misalnya fil amr itu musnadan, disandarkan ila alifil isnain, kepada aliful isnain, au wawil jamaati atau wawu jamaah, au ya il muannasatil mukhotabati atau ya muannas mukhotabah, yubna dimabnikan ala hazfin nun, di atas membuang nun. Kalau yang Al-Munir 2 kan kita pernah belajarnya. Fil mudhari itu kan ada sahih akhir. Kalau sahih akhir, maka nanti fiil amernya mabni sukun. Mabni sukun. Kalau yang kedua ada fil mudhari yang mu'tal akhir. Kalau fil mudhari mu'tal akhir yang akhirannya huruf ilat, maka jazmnya dengan mabni di atas membuang huruf ilat. Yang ketiga, ada fil mudhari itu jenisnya af'alul khomsah. Yang bersambung dengan yang akhirannya ada alif nun itu ya. Waw nun sama ya nun. Nah ini maksud dari disandarkan kepada aliful isnain yang ada alif nunnya. Wawul jamaah yang ada waw nunnya fil mudhari'nya. Ya ilmu annasatil mukhotabah yang ada ya nunnya pada fil mudhari'nya. Maka bentuk fiil yang seperti ini mabninya bukan mabni sukun. Mabninya bukan dengan membuang huruf ilat, tapi mabninya dengan membuang nun ya. Ala hazfin nun. Contohnya apa? Idriba ini ya. Pukullah olehmu dua orang laki-laki. Idribu, pukullah olehmu ya. Kalian laki-laki. Idribi sama ya. Jadi ini namanya aliful isnain. Alif yang menunjukkan domir dua orang pelakunya. Wawu ini namanya wawul jamaah. Dia menunjukkan kepada laki-laki banyak. Antum kalau di sini. Idribi ini menunjukkan ya mu'annas mukhotobah. Menunjukkan kepada domir anti yang kita perintah. Nah, alif, wawu, ya ini nanti jadi fa'il dari idrib ya, seperti itu. Wal alifu fa'ilun. Alifnya itu fa'il. Wa kazal wawu seperti itu juga wawu wal ya'u ya. Nah, jadi alif wawu ya ini nanti jadi fa'il. Kemudian kita lanjutkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Wa ingkana musnadan. Kalau disandarkan ila nunin niswati. Kepada nun niswah. Nun niswah itu ada di domir hunna sama antunna. Itu namanya nun niswah. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Di domir hunna. Na-nya itu namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan niswah. Niswah itu perempuan. Nah, kalau misalnya fil amarnya bersambung dengan nun niswah, berarti dia yubna ala sukun. Dimabnikan di atas sukun. Contoh idribna. Maka idrib ini fil amr mabni sukun. Naknya nanti jadi fa'il. Kemudian wa in ittasalat bihi nunut taukid. Kalau fil amr itu bersambung dengan nun taukid.
yubna alal fathi, maka dimabnikan di atas fathah. Contohnya idriban. Idriban. Idriba fil amr mabni fathah. Nunnya ini namanya nun taukid. Bin nunil khafifati. Dengan nun khafifah. Nun taukid tapi ringan taukidnya. Kemudian wadribanna. Idriba fil amr mabni mabni fathah ya. Nun tasdidnya ini namanya nun taukid. Nun taukid sakila seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan fiil amr ya. Jadi kita coba review dari awal ya, bahwa yang kita bahas malam hari ini tentang fiil. Fiil itu ada 3 jenis. Fiil madi, mudhore, amr ya. Fiil madi menunjukkan peristiwa yang sudah berlalu. Fiil mudhore menunjukkan perbuatan sedang dilakukan atau akan dilakukan. Fiil amr menunjukkan pada pekerjaan yang akan datang waktunya. Fiil madi punya tanda, yaitu diakhiri bisa kemasukan ta'ut ta'nis, tak sukun ya. Kayak doroba, dorobats. Kemudian fiil mudhari tandanya adalah bisa dimasuki sin dan saufa ya. Fiil amr tandanya 2. Satu menunjukkan kepada tolab atau permintaan, atau yang kedua adalah dia bisa menerima ya muannas mukhotob. Ya, mukhatab apa menerima apa Pak Ustadz? Gimana, Seth? Eh, Tadi yang terakhir Pak Ustadz bilang menerima ya mukhatab betul apa? hmm, ya Fil amr tadi. muannas, ya muannas mukhotobah, Seth. Ya, Oh, ya muannas mukhotobah. Kemudian eh, kita sampai di mana tadi? Fil madi. Jadi dia mabni fathah. Nah, cuman fathahnya ada yang nampak, ada yang muqaddaroh ya. Kapan muqaddaroh ya? Di beberapa kondisi. Misalnya adalah ketika ketika fiil madinya itu akhirannya huruf ilat ya. Kayak Roma itu fiil madi mabni fathah muqaddaroh. Kemudian berikutnya ketika bersambung dengan domir yang jadi fa'il itu. Kayak dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Itu semuanya adalah mabni fathah muqaddaroh. Karena dia bersambung dengan domir ya. Domir yang berharokat. Kemudian dia bersambung dengan wawul jamaah juga sama. Kayak dorobu itu dia fi'il madi mabni fathah muqaddaroh ya. Nah, kemudian kalau fi'il amr itu dia majzum selamanya. Dia dijazm selamanya. Cuman jazmnya mengikuti ketika jazmnya pada saat fi'il mudhari. Jadi ada nanti yang fi'il amr itu mabni sukun ya. Kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir. Ada yang fi'il amr itu mabni dengan membuang huruf ilat. Ketika fi'il mudhari'nya bentuknya adalah mu'tal akhir yang akhirannya huruf ilat. Dan ada fi'il amr itu yang dimabnikan dengan membuang nun. Yaitu ketika fi'il mudhari'nya bentuknya af'alul khomsah ya, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan fi'il madi dan fi'il amr. Nah, silakan Ustadz Ustadzah sampai di sini dulu insya Allah untuk materi. Kita manfaatkan berikutnya untuk latihan ya, insya Allah. Kita latihan mengi'rab. Afan Ustaz mau tanya, Boleh, Ustadz. Silakan, Ustadz. itu yang terakhir tadi Ustaz yang apa eh, fi'il amr yang dengan nun taukid yang contohnya itu itriban sama itribanna Mm-mm. itu tadi penjelasannya gimana tadi Ustaz ya? Oh iya, Ustadz.
Jadi kalau nunis fil amr dikasih nun taukid, maka nanti dia mabni fathah. Aslinya kan cuma idrib san ini. Normalnya kan idrib gitu. Terus kita mau tambah dengan nun taukid. Nun taukid khafifah itu yang nun sukun. Kalau nun taukid sakila itu yang tasdid. Nah, kalau fi'il amr idrib bersambung dengan nun taukid, maka dibacanya idriban atau idribanna. Nah, ketika kita mengirob, maka idribanna atau idriban, idribannya fi'il amr mabni fathah. Kemudian kalau nun sukunnya itu nun taukid khafifah, nun tasdidnya itu nun taukid sakila. Begitu Ustaz. I'rabnya. Gitu. Itu yang diajak bicara itu domir apa Ustaz ya? Kalau idriba, idrib ini domir anta Ustaz. Ini domir anta semua. Oh, idriban, anta, idribana juga domir anta ya. Mm-mm. Idriban itu ke domir anta. Eh, Tadi yang nun taukidnya itu berarti benar-benar maksudnya Ustaz ya. Betul Ulah Ustaz. benar-benar gitu ya. Sebagai penegasan, uh, Hmm, sebagai penguat kata perintah gitu Ustaz. iya, sekarang Ustaz. Afan. Baik, kita coba latihan ya. Kita manfaatkan. Sebentar. Saya, saya bukakan kita. Kita coba latihan sama-sama ya, Ustaz. Ini yang matan arba'in saja. Kita i'rab matan arba'in sebagai tambahan praktek kita. Matan arba'in. Dari hadis pertama saja, Ustaz. Yang hadis innamal a'malu binniyat. Saya download dulu ya. Hmm. Baik. Ini kita sama-sama, Ustaz. Tentang al-hadisul awwalu, tentang hadis pertama adalah al-a'malu binniyat ya. Tentang amal itu sesuai dengan niatnya.
An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara minha ya ila ma hajara ilaihi. Kita irob sama-sama Ustaz. Mungkin sekitar 10 menit ya. Di sini sudah ada harokatnya semua. Tinggal kita irob singkat saja. Kira-kira kedudukannya jadi apa gitu. An ini apa Ustaz? Huruf jar. Huruf jar. Amiri jadi Majrur. majrur biharfi jar. Al-mu'minina Mudhof ilaih. betul. Mudhaf ilaih. Abi jadi apa abi? Asmaul Homsah. Betul. Tapi jadi apa kedudukannya? Betul di asmaul khamsah. Kayak tadi, dia mudhof ilaih, dia majrur, Badal. 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 badal, betul. Karena menjelaskan siapa itu Amirul Mukminin. Oh, dia Abi Hafsin. Berarti Hafsinnya jadi Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Jadi setiap ada asmaul khamsah, pasti setelahnya mudhof ilaih. Umaro, Badal. badal lagi. Karena menjelaskan siapa itu Abi Hafsoh gitu. Abi Hafsoh itu ya Umar. Ibninya Badal. badal lagi. Karena menjelaskan siapa itu Umar, anaknya Khotob. Gitu. Maka Khotob jadi Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Kola, fiil Fi'il madhi. madi. Failnya, Huwa. iya, domir mustatir huwa. Kembali ke Kembali ke Umar. Umar ya. Boleh ke Amiril Mukminin boleh. Sami'tu. Sami' fiil Fi'il madhi. madi. Mabni apa? Yang barusan kita pelajari. Mabni fathah. Mabni fathah Muqaddarah. muqaddaroh ya. Tunya jadi Fa'il. fa'il ya. Jadi aku mendengar katanya. Rasulah jadi Maf'ul. Maf'ul. maf'ul bih. Allahi Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Yakulu fi'il Mudhari. mudhari. Fa'ilnya Huwa. mustatir huwa. Kalau huwa ini kembali ke Rasulullah. betul. Kembali ke Rasul ya. Karena yang bersabda Rasul. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu berdasarkan niatnya katanya. Di sini ada inna. Inna itu apa? Harfun nasab. Mubtada. Iya, dia huruf nasikh. Huruf nasikh fungsinya menghapus hukum mubtada dan khobar. Maknya, ada yang pernah belajar ini? Ma, namanya ma al-makfufah. Ma yang mencukupi. Artinya, di ma ini datang untuk membatalkan fungsinya inna. Yang harusnya inna menjadikan punya isim inna khobar inna, kalau kemasukan ma batal fungsinya. Nanti innama ini bermana koser ya. Artinya membatasi sesuatu gitu. Dia mengkoser. Maka al-a'mal tidak jadi isim inna, tapi jadi mubtada. Ada. Nah, gitu. Nanti jadi mubtada. Nah, bin niyati. Ini jar majrur jadi apa? Yang kita pelajari semalam. Khobar. Khobar. Nah, ini khobarnya. Khobarnya dalam bentuk jar Majrur. majrur. Wa innama. Wawunya wawu Oh, atau atof. Wawunya wawu atof. Innama seperti tadi ya.
i'rabnya sama seperti innama di atas. Likulli ini juga yang kita pelajari semalam di Al-Munir 2 ya. Likulli ini jar majrur jadi apa? Jadi khobar awal yang di awal. Khobar muqaddam namanya. Muqaddam. Likulli imri'in. Imri'in jadi Ya. kenapa dia kasroh? Mudhof ilaih. Oh, mudhaf Ah, ilaih. mudhof ilaih, betul. Manawa. Ma ini isim mausul. Isim mausul. Jadi apa kira-kira isim mausulnya? Posisinya jadi apa? Kita punya khobar muqaddam. Berarti harus punya Sadar. mubtada muakhor. Muakhir. Nawa ini fiil madi kan? Ya. Fiil madi. Mabni apa? Fathah Qadar. muqaddaroh. Kenapa fathah muqaddaroh? Karena akhirannya huruf ilat itu nawa alif ya. Failnya mana? Domir mustatir huwa. Domir mustatir huwa. Kembali ke imri'in ya. Ya kembali ke imri'in. Nah, kemudian nawa ini fiil dan failnya dia jadi silah mausul. Kan ada isim mausul. Maka wajib ada silah mausul. Seperti itu. Kemudian faman kanat. Fa-nya ini namanya fa isti'nafiyah ya. Nah, ini baru dibahas sama guru kami juga tadi pagi gitu. Bahwa dulu itu kan nggak ada titik. Di kalimat itu nggak ada titik. Nah, bagaimana supaya orang itu tahu itu kalimat baru gitu ya? Maka dikasih fa isti'nafiyah. Fa ini untuk menunjukkan bahwa kalimat berikut inilah kalimat baru seperti itu. Kalau kita kan sudah ada titik ya, titik setelahnya kalimat baru seperti itu. Man ini isim, Isim. isim, isim apa? Man, isim syarat kan? Isim syarat. Oh, Isim syarat dia. Nah, isim syarat ini punya kedudukan juga gitu. Isim di awal kalimat, berarti jadi Mubtada. mubtada. Dia jadi mubtada. Kana, kana ini fiil madi nakis dia kan? Butuh isim kana dan khobar kana. Kan Hijratuhu, hijratunya jadi isim kana. isim kana. Hunya Mudhaf ilaih. mudhaf ilai. Ilallahi wa rasulihi ini jar majrur jadi di sini ada isim Khobar kana kana. berarti khobar Kana. khobar kana ya gitu. Jadi khobar kana itu bisa jar majrur, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah bisa. Bisa zorof sama kayak mubtada khobar. Kemudian ini kan ada isim syarat. Berarti butuh fi'il syarat jawab syarat oh, seperti itu. Nah, fi'il syaratnya kan ini kanat hijratuhu ilallah itu fi'il syaratnya. Fi'il jawabnya mana? Ini. Makanya dikasih fa jawab. Karena setelahnya tidak cocok jadi jawab syarat gitu. Maka dikasih fa jawab supaya dia layak jadi jawab syarat seperti itu. Nanti ada fa itu dia akan ada fa kalau jawab syaratnya berupa mubtada khobar gitu. Maka hijratu ini jadi mubtada. Tada. Ilallahi wa rasulihi ini sepaket jadi khobar Khobar. dari hijratu. Nah, kemudian tadi ada isim syarat dia jadi mubtada. Mana khobarnya man? Maka jawabannya fiil syarat ditambah fiil jawab ini sepaket semuanya jadi khobar dari man. Nah, nanti begitu. Setiap ketemu isim syarat, maka khobarnya adalah fiil syarat plus jawab syaratnya. Itu sepaket jadi khobar dari isim syarat. Seperti itu. Wawunya waw isti'nafiyah. Kemudian man kanat ini sama seperti di atas i'rabnya.
Man isim syarat, kanat fi'il madinakis, hijratu mubtada, lidunya khobar kana. Nah, sama seperti di atas. Yusibuha, ini fi'il mudhari. Kira-kira jadi apa kedudukannya? Ada fi'il plus fa'il nih. Terletak setelah isim nakiroh dunia. Nah, maka nanti kalau ketemu model begini, nanti dia jadi naat ya, menjelaskan sifat dari dunia. Jadi ada fiil fa'il terletak setelah isim nakiroh, nanti jadi naat posisinya. Au ini huruf atof. Imro'atin ini atof kemana kira-kira? Atof ke Dunia. dunia. Betul. Imro'atin seperti apa yang dia niatkan? Yankihuha. Maka yankihuha ini fiil fa'il plus maf'ul. Afan. Sedikit lagi ya, kita selesai. Hilang. Nah, ila ini huruf jer, ma-nya itu isim mausul ya. Kedudukannya dia majrur karena ada ila. Hajaro fiil fa'il ini jadi silah mausul gitu. Nah, ila ma hajaro minha ini sepaket jadi khobarnya hijratuhu. Kemudian mana khobarnya mubtada man di sini? Fiil syarat plus jawab syaratnya itu jadi khobar dari man seperti itu. Nah, begitu Ustadzah latihan kita ya. Ternyata makan waktu. Nanti kita prepare waktunya insya Allah di pekan depan. Materinya agak lebih singkat lagi. Terus kita perbanyak latihan ya, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan Ustadzah sebelum kita tutup? Ini sudah malam ternyata. Mungkin kali Ada waktu Ustadz. Ya, Gimana silakan. Ustadzah? Silakan. Heeh. ada ujiannya mungkin Ustadz kapan gitu biar belajar. Oh, boleh, Ustadzah. Tapi kita sering latihan dulu saja ya. Nanti kalau sudah kan semakin sering kita latihan nanti makin familiar gitu. Oh, bentuknya gitu. Nanti insya Allah di pekan depan kita i'rab hadis yang kedua insya Allah kita i'rab. Nanti Ustadz bisa prepare ya. Mungkin hadis kedua ini kan panjang ya. Nanti bisa kita potong tentang yaitu Jibril ketika mengajari Rasul tentang Islam, iman, ihsan, kemudian sama kiamat ya. Nanti insya Allah kita bahas pekan depan i'rabnya. Begitu. Ustadz Elvin, gimana Ustadz? Iya. Eh, Tadi yusibuhu itu Ustadz hmm. isim apa fiil mudore dari yang tiga huruf atau yang udah kemasukan yang mazid Pak Ustadz? Oh, mazid Ustadz. Dari asoba yusibu Ustadz. Begitu. Oh, Yang berarti wazan af'ala yuf'ilu Ustadz. Wazannya. ya. Nah, Jadi bukan majul itu ya Pak Ustadz. oh, bukan Ustadz. Bukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ustadz. Gitu. Baik. Mungkin itu Ustadz. Insya Allah. Nanti kita lanjut lagi di pekan depan. Kita bahas teorinya mungkin sekitar berapa menit ya? Dan 40-an menit gitu ya. Nanti 20 menit terakhir untuk latihan insya Allah. Mungkin itu dulu. Nakhtatim darsana. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.